Setelah Suryong berbicara dengan Wonkang muridnya, kemudian Shin berpindah di sebuah restoran. Terlihat di sana ada Suryong dan ketiga rekan pengajar lainnya yang sedang berkumpul. Guru baik, akhir-akhir ini suasana di perguruan tidak terlalu bagus akibat insiden itu. Bukan hanya itu, kita juga jadi diasingkan, ucap Soyong membuka obrolan ke Suryong. Tapi bukannya situasi kalian masih aman-aman saja? Dibandingkan itu sahut Ilho yang merasa nasibnya lebih buruk dibanding rekan-rekannya yang lain. Aha, aku paham. Para bajigur itu hanya mengincar target yang mudah saja. Ilho dari klan biasa, sedangkan Yenho dan Soyong dari klan dengan reputasi yang bagus, gumam Suryong setelah mendengar keluhan rekan-rekannya. Ilho, tenang saja. Ketika para bajigur busuk di sekitar Pong Jinho disingkirkan, kita bisa naik pangkat ke posisi yang berpengaruh, ucap Suryong menyemangati Ilho. Benar, Suryong. Tapi sejak tadi kau baca apa? Sahut Ilho sembari bertanya ke Suryong. Oh, ini bukan apa-apa. Ini daftar murid yang kuharap akan kuajak ikut kelasku. Aku menyewa jasa seseorang untuk mencari informasi tentang mereka, terang Suryong sembari memperlihatkan catatan informasi yang telah ia baca itu ke rekan-rekannya di sana. Lalu Yenho membaca informasi dari murid yang bernama Yasoyuk. Oh, dia murid baru tahun ini. Waktu ujian masuk, dia seperti beruang hitam. Kau tidak ingat dia? Sahut Suryong ke Yenho. Ah, iya, aku ingat. Dia besar seperti gunung kan? Jawab Yenho ke Suryong. Geo Sangwon, Yeo Min, siapa mereka? Dilihat dari informasi ini sepertinya mereka murid yang cukup menonjol. Mereka dari kelas remedial. Maka mereka berdua adalah biang kerok dari angkatan keempat, ucap lagi Soyong sembari membaca buku catatan informasi murid Suryong. Masa ada murid lain yang seperti Wonkang? Sahut Yenho setelah mendengar informasi yang dibaca Soyong. Mereka semua kepribadiannya sampah, sahut juga Ilho. Oh, tunggu dulu. Apa ini? Ucap Soyong lagi yang kala itu sangat kaget setelah membaca lagi informasi lanjutan dari buku catatan yang ada di tangannya. Kecanduan bertaruh, bulimia nervosa, kleptomania. Bulimia nervosa sih tidak masalah, tapi kecanduan bertaruh dan kleptomania bukannya bisa membuat murid dikeluarkan dari akademi. Lanjut ucap Soyong sembari membaca informasi dari buku catatan yang ada di depan wajahnya. Gak heran sih, karena mereka itu biang kerok, sahut Suryong merespon informasi yang dibaca Soyong dari buku catatan itu. Kalau dibandingkan waktu aku masih di kultus darah, gumam Suryong yang menilai sebenarnya kelakuan murid-murid itu masih baik dibanding di kehidupannya terdahulu. Wonkang sebenarnya anak baik ya, sahut ketiga rekannya menilai Wonkang murid pertama Suryong. Gimanapun nantinya, kalau mereka semua mau ikut, maka minimal murid untuk mengadakan kelas sudah terpenuhi, sahut Suryong tidak merisaukan kelakuan para murid-murid itu. Karena jam makan siang sudah habis, ayo balik kerja, lanjut ucap Suryong ke ketiga rekan-rekannya. Ketika di luar restoran, terlihat Ilho bergegas menghampiri Suryong. Suryong, panggil Ilho ke Suryong. Apa kau sudah memilih asisten instrukturmu? Aku akan berusaha yang terbaik kalau kau memilihku, ucap Ilho ke Suryong. Oh, itu. Sudah ada orang yang ingin aku minta tolong, jawab Suryong dengan ekspresi yang sedikit canggung ke Ilho. Ah, begitu ya? Tidak apa, ini kan kelas pertamamu, jadi kau harus memilih orang yang paling cocok, sahut Ilho setelah mendengar jawaban Suryong dengan ekspresi yang sedikit canggung juga ke Suryong. Terima kasih atas pengertiannya, kapan-kapan ayo minum bareng, ucap lagi Suryong ke Ilho. Kemudian Shin berpindah di sebuah rumah penginapan. Terlihat beberapa orang sedang adu pancu di sana. Tulang lenganku patah, keluh seseorang yang baru saja kalah adu pancu tadi. Jangan bertingkah seperti bocah, ototmu hanya kaget saja itu, jawab seseorang yang bertubuh tinggi besar di sebelahnya. Sudah tidak ada lagi. Aku akan memberikan 10 perak nyang kalau ada yang berhasil menang melawan jariku, ucap orang yang bertubuh besar ke semua orang yang ada di ruangan itu. Dasar bajigur,
Masa tidak ada satupun orang dewasa yang bisa menang melawan jarinya? Sepertinya melawan beruang pun dia bisa menang. Ucap bisik-bisik orang-orang yang ada di ruangan itu membicarakan orang yang bertubuh besar. Pria besar ini bernama Sang Wong. Ia adalah murid tahun keempat dari Akademi Azure Dragon. Dialah salah satu murid yang menjadi target Suryong untuk menjadi muridnya. Hei, Sang Wong, panggil seseorang ke Sang Wong. Iya, sahut Sang Wong. Akhir-akhir ini kenapa jarang ke tempat pertaruhan? Malah seharian bikin ribut di penginapan. Tanya rekannya itu. Aku sudah bosan. Sekali-sekali pertaruhan remeh begini lebih seru. Jawab Sang Wong ke rekannya. Mana bisa ini disebut pertaruhan? Kau kan sudah pasti menang. Sahut rekan Sang Wong menanggapi ucapannya. Ya, siapa tahu kan? Mungkin orang yang bisa mengalahkanku akan muncul. Lanjut ucap Sang Wong ke rekannya lagi. Semua pada bilang, tempat pertaruhan tanpa kau itu tidak seru. Sudah cukup main-main di sini. Ayo ke tempat pertaruhan saja. Ajak rekannya ke Sang Wong. Oke, kau pergi duluan. Sahut Sang Wong lagi ke rekannya itu. Tiba-tiba di sana muncul murid yang bernama Soyuk, juga bertubuh tidak kalah besar dari Sang Wong, telah memasuki ke rumah penginapan itu. Hei, siapa Soyuk tiba-tiba ke Sang Wong? Apalagi? Sahut Sang Wong ke Soyuk yang mengira rekannya yang tadi. Kudengar kau akan memberi 10 perak Nyang kalau bisa adu pancu denganmu. Tanya Soyuk ke Sang Wong. Aku belum pernah melihatmu. Siapa namamu? Ucap Sang Wong bertanya balik ke Soyuk sembari memakan makanannya dengan sangat santainya. Aku ya Soyuk. Jawab Soyuk memperkenalkan dirinya ke Sang Wong. Soyuk juga murid yang diincar Suryong untuk menjadi muridnya. Tinggimu sama denganku. Kalau cuma pakai satu jari, bisa-bisa aku kalah. Ucap lagi Sang Wong yang sepertinya menerima tantangan dari Soyuk untuk beradu pancu dengannya. Aku juga tidak mau mematahkan jarimu. Sahut Soyuk merespon ucapan Sang Wong. Kalau begitu, pancu biasa saja. Tapi kalau aku menang, kau harus memberiku 100 perak Nyang. Aku pertaruhkan semua milikku. Ucap Soyuk sembari bersiap untuk adu pancu melawan Sang Wong. Apa? Wahahaha. Oke, mantap. Begitu juga boleh. Sahut Sang Wong dengan sangat senang bisa adu pancu sama orang yang sepantaran dengannya. Setelahnya, terlihat meja di mana mereka tanding pancu telah rusak. Tetapi tidak ada yang kalah. Antara Sang Wong dan Soyuk, terlihat tenaga keduanya seimbang. Kita anggap saja ini seri. Ucap Sang Wong ke Soyuk. Lupakan saja. Kudengar kau sudah pancu melawan 10 orang. Anggap saja aku kalah. Sahut Soyuk ke Sang Wong sembari memberikan sebuah kantung kecil ke Sang Wong. Aku masih belum puas. Sahut Sang Wong yang tidak terima akan keputusan Soyuk. Aku tidak peduli. Kalau aku merasa aku kalah, maka artinya aku kalah. Ucap lagi Soyuk yang kekeh akan keputusannya itu. Sembari merasa kesal, Soyuk tetap memberikan yang ia miliki ke Sang Wong. Rasanya seperti melihat aku waktu masih muda. Gumam Sang Wong setelah melihat tingkah Soyuk ke dirinya. Apa? Isinya cuma beberapa koin perunggu. Dan kau minta aku pertaruhkan 100 perak Nyang. Ucap Sang Wong setelah melihat isi dari kantong yang diberikan Soyuk kepadanya. Tetapi juga Sang Wong sedikit kaget setelah melihat plakat murid dari perguruan Azure Dragon yang ada di dalam kantong itu. Kau junior ya? Tanya Sang Wong sembari memegang plakat murid milik Soyuk. Apa? Kau juga murid perguruan Azure Dragon? Sahut Soyuk balik bertanya ke Sang Wong. Memang kenapa? Mau memanggilku Sun Bae kalau aku menunjukkan plakatku? Ucap lagi Sang Wong ke Soyuk. Mungkin saja, jawab Soyuk ke Sang Wong sembari menerima kembali plakatnya. Sudahlah, berapa umurmu? Kalau aku 20 tahun. Ucap lagi Sang Wong ke Soyuk. Aku 17 tahun. Kenapa? Kau menyuruhku bicara formal? Sahut Soyuk kembali sembari bertanya balik ke Sang Wong. Melihat sikap Soyuk yang polos, sontak saja Sang Wong sangat senang karenanya. Aku mulai semakin menyukai orang ini, pikir Sang Wong sembari tertawa ke Soyuk. Tidak kok, yang lebih penting, kau suka makan daging? Tanya Sang Wong ke Soyuk. Daging, tentu saja aku suka. Jawab Soyuk. Mau bertaruh siapa yang bisa makan lebih banyak? Ucap lagi Sang Wong mengajak lagi Soyuk bertanding. Aku tidak punya uang. Jawab Soyuk lagi ke Sang Wong. Daripada taruhan uang, gimana kalau yang kalah jadi pesuruhnya yang menang selama 3 hari? Usul Sang Wong membuat peraturannya. Apa? Nanti kau menyesal loh. Sahut Soyuk dengan percaya dirinya ke Sang Wong. 1
1 jam kemudian, terlihat Soyuk seakan mau mengeluarkan sesuatu dari dalam mulutnya. Kenapa telat banget masuk perguruan? Ini pertama kalinya aku bisa akrab sekali dengan junior, ucap Sangwon dengan sangat senangnya karena ia berhasil memenangkan tanding makan banyak melawan Soyuk. Di sisi Soyuk, ia kelihatan sangat kesal akan kekalahannya itu. Perutmu bisa melar atau semacamnya gitu ya? Tanya Soyuk ke Sangwon. Sebenarnya aku lebih jago makan daripada adu panco, jawab Sangwon ke Soyuk. Tapi 17 tahun ya, masih masa pertumbuhan. Aku sedikit iri. Kalau bisa memutar balik waktu, apakah hasilnya berbeda? Tidak, pada akhirnya pasti sama saja. Dipikirkan sekarang juga tak ada gunanya, pikir Sangwon memikirkan masa mudanya yang sudah berlalu. Bajigur, kalau begitu mau gimana lagi? Aku akan jadi pesuruhmu 3 hari, ucap Soyuk mengaku akan kekalahannya. Sudahlah, kau boleh pergi, ucap juga Sangwon ke Soyuk. Mendengar ucapan Sangwon seperti itu, Soyuk pun sedikit kaget. Ku bilang kau boleh pergi, berkatmu hari ini aku senang, jadi anggap saja impas, lanjut ucap Sangwon ke Soyuk. Bajigur, apa kau sedang meremehkanku? Sahut Soyuk yang merasa kesal ke Sangwon. Tunggu, kenapa kau marah? Aku sedang berusaha membantumu karena sepertinya kau tidak punya apa-apa lagi, jawab Sangwon menanggapi sikap Soyuk yang tiba-tiba marah kepadanya. Apa aku kelihatan seperti peminta yang perlu dikasihani? Teriak Soyuk dengan sangat kesalnya ke Sangwon sembari mengarahkan kepalan tangannya ke Sangwon. Namun dengan sigap, Sangwon dapat menghindar dari lesatan kepalan tangan Soyuk yang sangat cepat dan kuat itu. Dasar tidak waras, sahut Sangwon dengan kesal ke Soyuk sembari kembali membalasnya. Seketika, sebuah sentuhan hangat dari Sangwon mendarat dengan sangat telak ke pipi Soyuk. Bocah kurang asem, ucap lagi Sangwon sembari memberikan Soyuk sentuhan hangatnya kembali ke perut Soyuk dengan sangat kuat. Sontak saja tubuh Soyuk pun terpental karenanya. Bocah, panggil Sangwon sembari menghampiri Soyuk yang baru saja terpental olehnya. Tetapi tiba-tiba telapak tangan Soyuk sudah berada tepat di depan mata Sangwon. Ternyata itu adalah kuda-kuda Soyuk yang telah bersiap melesatkan kembali kepalan tangannya ke Sangwon. Dan setelahnya, Sangwon pun terkena sentuhan hangat tepat di pipinya dengan sangat kuat. Namun, Sangwon masih bisa menahan tubuhnya tidak terjatuh. Tetapi, dengan sangat cepat dan kuatnya, Soyuk kembali melesat mendorong tubuh Sangwon. Terlihat Soyuk dengan sangat kuat mendorong Sangwon, dan Sangwon juga terus bertahan sekuat tenaganya. Sehingga terlihat sebuah ledakan akibat peraduan kekuatan dari kedua orang besar itu, sehingga merusak tempat di mana kedua orang itu berada. Tidak berhenti begitu saja, Soyuk terus melesatkan pukulannya ke Sangwon. Begitu juga dengan Sangwon, ia juga terus membalas serangan Soyuk. Berhenti kalian, ucap seseorang yang dengan mudahnya menahan kepalan tangan dari kedua orang kuat itu. Ternyata yang menghentikan kepalan tangan mereka berdua adalah Suryong. Aku mencari-cari kalian berdua, kebetulan malah lagi bersama, jadi hemat waktu, terang Suryong ke mereka berdua sembari tersenyum dengan santainya. Aku memuji kalian karena tidak memakai energi internal, tapi sebelum itu bisa ceritakan kenapa kalian berdua bertengkar? Lanjut ucap Suryong ke mereka berdua sembari memegang tongkat naga hitamnya.